I'll see you again someday. And when I do, I expect to hear all about the real adventures of Captain Usopp. They do know I'm the captain, right? Let them have this one. Secara umum, cerita romansa dalam One Piece hampir tidak ada. Oda Sensei telah menjelaskan kepada kita semua bahwa ia tidak bermaksud untuk mengembangkan kisah percintaan dalam karyanya, terutama ketika kita berbicara tentang hubungan percintaan antara para anggota topi jerami. Akan tetapi, meski mengatakan bahwa dia tidak akan mengembangkan pasangan romantis dalam manganya, Oda Sensei masih memberi kita beberapa kemungkinan pasangan, dan yang paling layak dari semua hubungan romantis ini tanpa diragukan lagi adalah hubungan antara Usopp dan Kaya. Pasangan ini sangat menarik karena memunculkan diskusi yang relevan tentang topik-topik seperti keberanian, kebebasan, dan peran sebagai ayah yang terjadi di dunia One Piece. Ingin lebih memahami apa yang saya bicarakan? Tetaplah bersamaku. Dan teruntuk bajak lautku yang terhormat, sebelum kita mulai, bisakah kalian tekan tombol suka dengan seluruh kekuatan haki kalian? Dan tentu saja, berlanggananlah ke channel ini dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video baru dari kami. Saya selalu suka mengatakan bahwa meskipun Oda Sensei tidak menyukai ide menciptakan pasangan dalam karyanya, namun ia tetap tidak memiliki cara untuk membuat nuansa romanisme itu tidak terjadi dalam cerita. Lagi pula, meskipun manga One Piece itu miliknya sendiri, Oda tetap harus mengikuti beberapa strategi pemasaran yang disarankan sutradara untuknya. Karena hak citra yang dimiliki Toei Animation atas satu buah karya tidak dapat boleh berhenti dalam menghasilkan keuntungan. Yang ingin saya katakan adalah di masa mendatang tunggulah anime yang berjudul One Piece bagian 2. One Piece generasi selanjutnya, atau mungkin One Piece GT. Ini akan terjadi dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada serial live action One Piece di Netflix. Oda Sensei mungkin telah membantu dalam alur ceritanya. Dia mungkin mencoba memegang kendali produksi, tetapi pada akhirnya, siapapun yang menentukan aturan adalah siapa yang memegang hak gambar. Dan itulah sebabnya, berbeda dari karya aslinya, Usopp dan Kaya benar-benar membentuk pasangan dalam cerita One Piece. Bukannya Oda Sensei tidak menginginkan hal ini dilakukan, karena Usopp dan Kaya dalam cerita One Piece lebih mirip kaitannya dengan pasangan kaum muda. Namun seperti yang telah diperjelas oleh Oda sendiri, One Piece itu bukan tentang hubungan romantis tapi tentang sebuah perjalanan, tentang persahabatan, dan terutama tentang kebebasan. Dan saat memikirkan pernyataan Oda, saya mulai berpikir tentang dunia One Piece pada topik ini. Secara umum, kita melihat bagaimana hubungan antar pasangan seringkali dibuat-buat dan bermasalah. Bukan maksudku untuk menghasut tapi menurutku sangat aneh bagaimana semesta One Piece memperlakukan figur seseorang yang pergi ke laut untuk membuktikan keberanian serta mencari kebebasannya sebagai sesuatu yang bernilai dan berbudi luhur, tapi sementara figur tersebut meninggalkan keluarganya begitu saja. Saya tahu Oda ingin menggambarkan sesuatu yang sangat real terjadi pada kehidupan nyata. Sebenarnya itu sangat menarik, namun aneh rasanya melihat konsep kehidupan ini bisa menjadi sangat dipuja dan dikagumi oleh orang di seluruh dunia. Karena jika Anda seorang lelaki sejati, lelaki pemberani dan bebas, apakah Anda harus pergi ke lautan dan meninggalkan keluarga Anda sendirian? Ini sangat aneh. Oda telah menyebutkan bahwa dia seharusnya tidak mengembangkan cerita tentang ibu Luffy, karena dengan memberikan Luffy seorang ibu sama saja dengan merampas kebebasannya. Bagi Oda Sensei, seorang ibu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan tema petualangan. Bayangkan jika Goku, Naruto, Gon, atau protagonis lainnya memiliki ibu atau ayah, maka ceritanya akan benar-benar berbeda. Di sisi lain, semua karakter ini memiliki figur ayah yang menggantikan dan mengisi gap ini. Melihat Usopp sekarang, saya melihat bagaimana dia adalah kebalikan dari semua itu. Kecuali Oda Sensei akhirnya mengubah Usopp menjadi prajurit legendaris di Elbaf. Dia akan tetap menjadi orang yang sama. Dia selalu penakut, lemah, dan tanpa punya prospek yang bagus. Yah, tidak apa-apa kalau dia seperti itu juga. Saya suka bagaimana Usopp menyadari keterbatasannya. Dia benar-benar karakter yang lebih manusiawi. Akan tetapi, keinginannya untuk menjadi seperti ayahnya terkadang membuat Usopp menjadi karakter yang terlihat frustrasi. Saya ingin Usopp mengalami transformasi di mana ia benar-benar menerima dirinya sendiri dan mengakui bahwa ia tidak perlu menjadi seperti ayahnya, terutama karena ayahnya meninggalkannya begitu saja bersama ibunya yang meninggal karena sakit. Usopp sudah berasumsi bahwa dia tidak perlu menjadi yang terkuat. Saya sangat menyukai adegan saat dia dan Nami berbicara tentang betapa mereka berdua berbeda dari seluruh tim karena mereka jauh lebih lemah dibandingkan yang lain. Namun sepertinya Oda lupa bahwa
自分の身を守ることもできずに足手まといになるだけよ。 Ibunya dan bahkan Kaya menderita dalam kesendirian, menunggu seseorang yang dapat melengkapi hidup mereka. Usopp dan Kaya meniru kisah orang tua Usopp. Satu-satunya perbedaannya adalah mereka tidak memiliki seorang putra. Jadi ketika One Piece berakhir saya ingin melihat Usopp pergi ke kampung halamannya bertemu Kaya dan akhirnya bersama. Jika itu terjadi, itu akan membuatnya menjadi karakter yang jauh lebih berani dan lebih bebas daripada ayahnya karena janji untuk memenuhi tujuan mereka dan bertemu lagi di masa depan adalah sesuatu yang sudah disepakati. Jadi meskipun Oda Sensei tidak ingin mengembangkan kisah percintaan dalam karyanya, saya yakin setidaknya pasangan ini akan terbentuk dalam akhir cerita One Piece. この仮面かっこいいな。粘土で作ろうぜ。あ、俺、カヤさん、どこ行くの？帰って医者の勉強続けるわ。私も早く一人前になってウソップさんが傷ついて帰ってきても全部直してあげられるようになってなきゃ。いいな、キャプテン。 Namun saya ingin tahu pendapat Anda tentang semua yang kita komentari di sini hari ini. Tetapi tentu saja, jika Anda sampai sejauh ini, itu karena Anda menyukai kontennya. Jadi tidak ada salahnya untuk berlangganan channel kami dan menjadi salah satu anggota armada kami yaitu armada bajak lautku yang terkasih. Dan tentu saja, jangan lupa menekan tombol suka. Itu sangat membantu dalam menyebarkan video dan channel ini. Jadi bantu kami untuk menjadi armada bajak laut terbesar di YouTube. Oke, pelukan erat untuk semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya.